Sebelum dari Pak Sandiaga Uno ke sana, itu timnya sempat survei ke restoran. Terus kita juga sebenarnya sempat punya kesempatan buat masak untuk Wapres juga, kayak Haji Maruf Amin, sama Presiden juga, Pak Joko Widodo. Jadi tim-timnya udah sempat survei ke resto dan sebagainya. Ya, lagi foto sama anak pasti ya ini ya. Ya. Terus ada quotes-nya di bawah, where being a father is the ultimate privilege. Wah, ini gimana nih maksudnya nih? Jadi kayak tadi kan, maksudnya saya sempat di zaman kerja di kitchen tuh kan, ada pride lah ketika naik level gitu, dari komi terus naik jadi chef de partie, atau intinya dari orang kerja terus naik jadi supervisor. Terus saya sempat promosi jadi sous chef, jadi pastry chef, terus jadi head chef juga, jadi kepala restoran. Ada kebanggaan ketika dipanggil seorang chef. Tapi ada kebanggaan tersendiri ketika dipanggil seorang ayah gitu. Papa berhitung. Pada akhirnya orang berhitung. Ya, pokoknya semua pelajaran yang kita pelajari sekarang tuh sebetulnya akan bermanfaat di suatu saat, minimal untuk mengasah mental kita bersabar gitu. Betul. Ada yang pernah ketemu nih sama anak SMA kan, Pak saya mau jadi notaris, nggak penting atau matematika? Saya bingung, notaris emang nggak penting gitu matematika? Terus ngukur tanah gimana nanti? Salam sejahtera, salam serviam. Jumpa lagi di Meja Guru. Setiap persoalan bisa kita selesaikan di Meja Guru. Tapi hari ini ada yang beda, karena hari ini saya punya persoalan bukan sama siswa, tapi sama teman sendiri. Perkenalkan ini. Coba perkenalkan diri lu, bro. Nama saya Carolus Haryanto. Saya alumni dari SMP Santa Angela tahun 2002 atau 2003 ya kita. 2005 lulusnya. 2005 lulus 2005. Lulus 2005. Ya, ini ya teman saya menakjubkan. Datang jauh-jauh dari Dubai. Marhaba. Dari Dubai. Jadi ternyata kawan saya ini berkarir di Dubai dari tahun berapa? Saya di Dubai mulai dari tahun 2011 ya. Tahun 2011 sampai hari ini bolak-balik Indonesia Dubai karena orang tua masih di Bandung. Ya, banyak yang mau kita ceritain ya, tapi seperti biasa kita dari awal dulu ya. Runut dulu sebelum kita gali kenapa sih ada alumnus SMP Santa Angela bisa berkarir dan sekarang punya usaha katanya ya di Dubai. Gituan, ya. Kita pengen denger dulu cerita dari masa kecilnya dulu, bro. Coba ceritain masa kecil seorang Carolus ya, nama panjang mah Carolus Haryanto. Carolus Haryanto. Gimana coba? Ya masa kecil mungkin sama lah dengan teman-teman semua gitu. Hal yang mulai dari SMP kali ya. Dulu SMP saya di SMP Santa Angela itu mulai aktif di basket. Jadi mulai banyak olahraga, tanding basket dan sebagainya, mewakili sekolah SMP Santa Angela. Terus saya berasal dari keluarga Katolik juga, jadi cukup aktif di gereja. Zaman dulu aktif di Putra Altar, Miss Dinar ya, di Santo Martinus Bandung. Tumbuh berkembang sampai memang dari dulu saya memang sedikit suka masak. Zaman dulu tuh kalau inget Ki, kita pernah lagi SMP tuh ada lomba masak. Lomba masak nasi goreng. Nasi goreng gua kalah. Lagi SMP. Itu ya mulai dari situ lah, mulai ada ketertarikan buat masak, nyobain masakan, dan yang pastinya makan paling suka. Jadi mulai situ mulai tertarik sampai akhirnya kuliah bisa memilih bidang kulineri. Lahir mah di Bandung? Lahir di Bandung. Saya lahir di Bandung. Orang tua juga asli Bandung, di Kopo. Dari dulu berarti dari lahir sampai sekarang masih di Kopo? Kalau sekarang orang terkenal dengan Korea, Kopo area.
Dulu Kopo masih zaman banyak sawah ya? Iya, itu zaman sawah. Sekarang dulu tuh Kopo sawah. Jadi zaman saya kecil tuh Kopo sawah. Sampai sekarang udah sawahnya nggak ada sama sekali. malah pintu tol. Adanya pintu tol. Dekat nggak sama pintu tol Kopo? Dekat. Sekitar 10 menit lah. Dulu 10 menit, sekarang 1 jam mungkin bisa dari tol Kopo itu sampai rumah. Macet ya? Macet. Ya, tadi lahir di Bandung, tinggal di Kopo sampai hari ini juga orang tua masih di Kopo ya. Terus TK di Angela bukan sih waktu itu? TK masih sama satu Serviam, Santo Yohanes, yang sekarang Santa Ursula ya. Santa Ursula ya. Terus SD juga dulu namanya Santa Maria Santo Yosef. Sekarang Santa Ursula juga. Ursula ya. Nomor 2. Sempat jadi Prova ya namanya kalau nggak salah. SMP-nya Prova. SMP-nya Prova ya. SMP-nya Prova. Nah, begitu lulus SD baru masuk ke Angela. Ya, gue dari Pandu sama si Angga. Iya, sama Angga di Pandu ya. Masuk ke Angela. Kita ketemu ya. Ya itu jadi cerita masa kecil. Terus SMA-nya di waktu itu di mana sih? Di Santa Maria 1 Bengawan. Jangan Bengawan, balik lagi ke Bengawan. Iya. SMA balik lagi ke Bengawan. Kuliah di STP Bandung. Sekarang Poltekpar NHI. NHI di Setiabudi. Berarti bisa dibayangin Kopo Setiabudi 24 km ya zaman dulu. Numpak motor. Bolak-balik 48 kilo. Motor yang sama Grand Astrea. Pakai itu? Masih pakai itu. Jadi cerita-cerita tentang motor, kita sama-sama belajar motor bareng waktu SMP ya. Kita adalah tiga berkawan lah yang belajar motor waktu itu. Karol pakai Grand, saya pakai Supra zaman dulu Supra X yang 100 cc. Angga pakai Shogun. Balapan di balapan di Setra Duta. Nabrak trotoar sih. Itu lucu. Tapi dia memang paling kencang waktu itu. Dia paling kencang kan. Suzuki Shogun kan paling kencang, motor paling 110 cc soalnya. Kita mah kan 100 cc, tapi dia kelebihan nggak bisa ngerem. Itu trotoar dihajar. Jangan ditiru. Itu memang ya namanya anak remaja. Waktu itu anak remaja. Coba-coba. Sip. Ini ceritanya gimana, Bro? Bisa nyampe ke Dubai tuh. Jadi waktu itu sebenarnya saya pertama ngawalin karir tuh di Abu Dhabi. Jadi kebetulan maksudnya udah ya puji Tuhan maksudnya dari hotel namanya Sofitel Hotel itu ada interview di kampus. Jadi manajemen dari Sofitel ada interview di kampus. Terus ya udah dari situ selected. Terus akhirnya saya ke Abu Dhabi. Dari situ. Berarti nggak langsung ke Dubai? Enggak. Ke Abu Dhabi dulu. Abu Dhabi 1 tahun terus baru ke Dubai. Tapi Abu Dhabi Dubai itu kan maksudnya satu negara lah. Uni Emirat Arab. Jadi dari situ punya kesempatan buat ke Dubai, keluar di Dubai. Beberapa kali lihat travel vlog lah di YouTube, kalau misalkan mereka lagi vlogging di Dubai pasti ikut tuh Abu Dhabi. Emang jaraknya dekat banget ya? Dekat. Kalau misalnya totalnya sekitar 200 km lah kayak Bandung Jakarta. Dubai Abu Dhabi itu sekitar hampir 200 km. Jadi kota ke kotanya 200 km. Ya kurang lebih kayak Bandung Jakarta lah. Bandung Tangerang lah ya. Banten. Ya kurang lebih segitu. Jadi wajar kalau misalkan orang wisata kalau ke Dubai pasti mampir juga ke Abu Dhabi. Abu Dhabi kan ibu kotanya Uni Emirat Arab. Oh iya. Jadi buat yang baru tahu nih, Dubai itu adalah salah satu kota di Uni Emirat Arab. Ya. Kalau di sana UAE biasanya. Iya. Ya United. Kalau di Indonesianya UAE ya, United Arab Emirates. United Arab Emirates. Itu ada 7 negara, 7 ini ya, 7. Ada 7 negara bagian. 7 negara bagian ya dia. Tapi yang paling sukses kayaknya Dubai sama yang memang Abu Dhabi. punya sebenarnya semua negara bagian mereka punya visinya masing-masing lah. Jadi ada kayak Abu Dhabi mereka memang punya oil, punya bisnisnya. Kalau Dubai ya pariwisatanya yang berkembang. Kayak ada satu tempat namanya Sharjah akademiknya gitu. Jadi mereka punya ininya masing-masing. Hanya memang yang terkenal kan yang soundingnya itu Abu Dhabi dan Dubai. Burj Khalifa tuh ada di mana? Burj Khalifa itu ada di Dubai. Di Dubai, udah pernah ke sana dong? Udah. Lihat atau masuk? Lihat udah, masuk udah. Gimana itu di sana tuh? Boleh cerita nggak? Itu kan salah satu ikon di Dubai ya? Salah satu dulu jadi gedung paling tinggi ya. Itu ada
kalau naik ke atas itu ada restoran, ada restoran namanya Atmosfer. Jadi makan di atas gitu. Terus sama ada satu tempat di atas yang paling lantai 100 berapa ya? Saya lupa. Itu bisa ngerasain lah, ada angin dan sebagainya. Burj Khalifa itu sebenarnya building yang goyang. Jadi dia nggak memang dibuat nggak stable gitu. Memang terasa goyang, cuman memang nggak kerasa sih kan ada. Cuman memang seru dari atas bisa ngeliat satu kota Dubai. Terus kalau misalnya tahun baru juga ada firework. Ada acara lah di sana rame ya. Kalau ada acara. Ini kita mau flashback lagi nih. Waktu masih ingat nggak dulu waktu ikut seleksi mau ke Abu Dhabi itu berapa peserta? Lagi zaman kuliah tuh lumayan banyak. Jadi itu tuh sebenarnya mungkin ada sekitar 40 atau 50 orang yang waktu itu ikut interview. Terus kita karena ada beberapa bagian kan. Jadi kalau misalnya di hotel tuh ada kitchennya, ada pastry, ada F&B service, ada room attendant, ada beberapa. Itu mungkin dari sekitar 50 orang itu mungkin sekitar 10 atau 11 orang yang selected saat itu. Berarti lumayan lah. Maksudnya karena NH itu cukup digemari juga saat itu. Makanya ada banyak hotel yang bisa. Berarti Carol 11 terbaik di antara yang 50. Ya. Jadi waktu itu gimana perasaannya waktu tahu harus berangkat? Ngomong ke orang tua gimana? Karena harus ninggalin kan? Iya. Udah persiapan udah jauh-jauh lah. Oh, udah jauh-jauh. Karena memilih NH pun salah satunya adalah untuk bisa grow keluar gitu. Salah satu yang karena kan saat itu kita pribadi juga dari keluarga yang memang agak sulit waktu itu. Jadi saya ditinggal oleh ibu itu kelas 1 atau 2 SMA ya. Waktu naik kelas 2 SMA. Jadi cuma sama bapak. Bapak pun udah kena PHK waktu itu. Jadi memang orientasinya saat itu adalah gimana cara biar bisa step up, kerja ke luar negeri, terus ya berkompetisi di sana lah di luar gitu. Jadi orientasinya saat itu juga orang tua udah siap, saya juga udah nyiapin mental dan sebagainya untuk keluar lah, step up keluar. Berarti itu sempat ngalamin masa sulit di situ ya? Iya. Tapi itu yang memotivasi justru ya? Itu yang mungkin bisa saya share, itu bahwa salah satunya itu anak laki-laki, anak tunggal, harus bisa buat keluar lah gitu. Kayak merantau. Jadi pertama kali kerja langsung ke Abu Dhabi waktu itu ya? Sebenarnya sambil kuliah tuh saya sempat kerja juga. Jadi SMA tuh udah mulai kerja dikit-dikit. Di mana? Sambil kuliah tuh udah kerja di Hilton, di hotel Hilton. Jadi paginya kuliah, sorenya tuh saya kerja sampai malam. Nanti balik lagi terus kayak gitu aja. Malam pulang jam berapa itu teh? Kadang jam 1, jam 2. Jam 2. Terus kuliah jam 8. Berarti ya mahasiswa biasa ya, tidur cuma 4 jam. Iya. Jadi hal itu udah jadi pola biasa. Udah terbiasa waktu itu ya. Nah, berangkat ke Abu Dhabi itu waktu masuk Abu Dhabi jabatan atau posisinya apa waktu? Kalau di kitchen sana? Itu ada organisasi namanya paling tinggi tuh kayak executive chef. Ada sous chef tuh kayak jadi asisten manajer lah. Executive chef tuh kayak manajer atau director gitu. Sampai paling bawah tuh ada namanya komi. Itu tuh yang paling bawah jabatannya. Komi ya? Komi itu jadi paling bawah. Namanya komi 1. Itu lagi dulu di Abu Dhabi. Itu ada cerita yang menarik juga sebenarnya. Basic saya tuh sebenarnya kitchen dulu. Kitchen. Ada hal yang bisa dipetik dari sini. Begitu saya ke Abu Dhabi, itu saya kerja di pastry. Jadi ditempatin di pastry. Itu sempat di hati tuh kayak kalau orang hotel itu kitchen sama pastry itu dua hal background yang berbeda. Jadi dua pelajaran yang berbeda. Jadi kalau kitchen tuh biasanya ngurusin apa? Kitchen tuh jadi kayak modelnya kayak appetizer, main course, sup dan sebagainya. Pastry itu lebih ke kue, dessert, cake, roti gitu. Yang nggak punya pengalaman di situ. Dan itu kan saatnya awal-awal yang pride lah gitu. Oh, anak kitchen, anak pastry. Itu di saya tuh di kitchen, di sana kerja di pastry. Tapi itu gejolak yang menolak gitu. Saya nggak suka. Tapi pada akhirnya malah jalan Tuhan yang membawa, karena saya
kerja di pastry. Bayarannya pada akhirnya lebih tinggi. Terus step up grow yang dari saya dari pastry itu lebih mudah. Jadi saya kerja di satu tempat setelah dari Sofitel Hotel itu, dari satu tempat di local pastry bakery itu yang membuat karir dan relationship saya justru lebih berkembang. Jadi gaji open minded dari situlah. Gaji yang lebih besar di pastry itu tidak diduga sebelumnya ya berarti? Iya, nggak diduga. Jadi benar-benar nggak diduga sama sekali. Beruntung berarti? Iya, sangat beruntung. Dan itu yang membuat career growth lebih cepat dari mungkin teman-teman yang berangkat bareng sama saya. Nah, kalau di pastry itu biasanya atasannya chef atau apa? Masih ada namanya, di atas komi itu ada demi chef. Demi chef tuh mungkin kayak levelnya di bawah supervisor lah. Terus namanya ada di atasnya chef de partie. Chef de partie itu kayak levelnya kalau ini supervisor. Di atasnya lagi masih ada sous chef. Sous chef tuh kayak asisten manager. Nanti ada pastry chef, itu kayak manajernya. Katanya jadi, chef gitu galak-galak. Lumayan. Galak itu karena pressure kan. Pressure yang tinggi. Jadi dituntut untuk kerja cepat, kerjanya harus hemat juga, taktis, dan yang pasti waktu yang harus. Jadi berkompetisinya dengan waktu, dengan uang, maksudnya itu kan karena harus hemat. Terus orang juga dengan keterbatasan orang yang ada. Jadi ya memang harus. Itulah pressure yang membuat image bahwa dunia kitchen atau pastry itu galak-galak dan sebagainya, karena di situ. Kayak rotasinya kalau di Perancis itu kan, maksudnya kiblatnya kuliner itu Perancis. Itu brigade kitchen gitu, kitchen brigade. Jadi kayak ya army lah gitu, kayak soldier gitu. Sedisiplin itu, karena memang harus disiplin di kitchen. Sangat disiplin ya. Soalnya kan orang kan nungguin makan tuh, waktu tuh benar-benar harus presisi, terus belum business lagi wise harus profitable gitu kan. Luar biasa. Itu cerita di Dubai. Ya, sebetulnya masih banyak yang bisa kita gali dari sana, tapi kita mau cerita hal-hal lain. Menarik kalau yang menonton tayangan ini ya, anak-anak SMP, anak-anak SMA, ya karena kan semenjak ada Master Chef, itu dunia F&B itu kayaknya rame ya. Kemarin malah sampai ada yang chef sampai malah jadi di ring tinju gitu. Saking ramenya dunia F&B di Indonesia gitu. Ya mungkin di sana juga, pokoknya daerah wisata pasti rame lah ya. Banyak lah yang bisa dibagikan. Nah, makanya kita harus buka. Ini saya ambil foto dari Instagramnya kawan saya ini, Karol. Buat yang pengen tahu, boleh follow di Instagramnya Karolus Haryanto, benar ya? Karolus Haryanto di sana. Itu banyak foto-foto menarik yang bikin penasaran. Boleh ditampilin foto pertama, Pak Andreas? Oh, belum ada. Oke, gini aja ya, pakai ini aja ya. Kelihatan? Wah, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini jadi ada foto. Di sini ada restoran. Restoran itu namanya Haryanto, An Asian Fusion. Dan di sini Karol sedang berfoto dengan Sandiaga Uno. Betul. Orang yang cukup terkenal di Indonesia. Dan ini terkenal dengan pengusaha sukses kalau di Indonesia. Boleh ceritain ini foto ini, Bro? Jadi lagi itu kayaknya masih tahun ini, bulan Januari kayaknya. Waktu itu Pak Sandiaga Uno bersama dengan tim dari Kementerian Pariwisata itu datang ke Dubai. Mereka punya project di Dubai. Terus akhirnya mampir ke restoran. Jadi Pak Sandiaga Uno dan teman-teman dari Kementerian Pariwisata mampir ke restoran. Salah satunya adalah mereka punya vision untuk Indonesian Spice Up the World. Jadi ada total sekitar 50, saat ini ada 50 restoran yang waktu itu terpilih di seluruh dunia untuk membawa Indonesian Spice Up the World. Salah satunya ya puji Tuhan Haryanto masuk di situ untuk jadi bawa Indonesian Spice Up the World. Ini Haryanto nih, CEO-nya siapa? Haryanto tuh nama saya sebenarnya. Jadi saya jadi kayak managing partner di sana lah di Dubai. Gitu. Jadi ada orang founder, saya nyiptain si company-nya sama beberapa lokal Emirati di sana dan beberapa teman dari NHI juga. Ya udah kita akhirnya bikin ini. Kita bikin lagi pas COVID juga nih. Pas lagi COVID. Jadi setelah COVID
setelah COVID tuh kita opening gitu. Jadi ngegodok itu pas lagi COVID tuh lockdown, kita ngegodok idenya. Akhirnya pas lagi lockdownnya beres kita buka. Berarti bisa dibilang COVID membawa berkah nggak nih? COVID membawa berkah. Ya beres COVID restoran ada. Iya. Ini khusus Asia, masakan Asia. Harian ada Asian fusionnya ada, terus ada pastry bakery, ada coffee shop juga. Tapi itunya Asia semua menunya? Enggak. Menunya enggak? Oh enggak ya, macam-macam ya. Ini posisi dekat bandara atau gimana? Atau memang Kementerian Pariwisata waktu itu memang sudah berencana untuk kunjungan? Mereka udah punya agenda buat kunjungan. Jadi sebelum dari Pak Sandiaga Uno ke sana itu timnya sempat survei ke restoran. Terus kita juga sebenarnya sempat punya kesempatan buat masak untuk Wapres juga, kayak Haji Maruf Amin, sama Presiden juga, Pak Joko Widodo. Jadi tim-timnya udah sempat survei ke resto dan sebagainya. Ya. Jadi Pak Jokowi sudah pernah mampir ke sini? Nggak mampir, tapi makanannya kita kirim. Kita kirim ke hotelnya. Oh, dikirim ke hotel. Dan waktu di Instagram, foto di Instagram itu lagi nge-video Pak Jokowi, berarti sudah pernah lihat Pak Jokowi secara langsung? Iya. Pernah ngobrol? Nggak ngobrol langsung lah, cuman sekedar say hi. Oke. Ini di foto lagi megang buku atau apa nih? Buku. Jadi itu yang buku yang Pak Sandiaga waktu itu ngasih kayak buku masakan Indonesia lah yang bisa dipajang di restoran dan orang-orang bisa lihat. Ya, karena Pak Sandiaga Uno adalah pengusaha sukses, ngobrol kan pasti kan? Nasihat apa bagiin biar kita semua belajar, termasuk. Satu hal yang saya selalu ingat dari kata-kata dia, entrepreneurship itu bukan pekerjaan. Entrepreneurship itu mindset. Jadi ya mindset setiap entrepreneur itu harus ada dalam diri setiap orang mulai sejak dini. Itu yang selalu dia tanamkan. Jadi kayak kerja keras, nggak tahan banting, no hard feeling dalam bisnis tuh nggak gampang buat putus asa, jujur. Ya itulah salah satunya yang selalu dia bilang dan sharing, dan memang benar gitu. Pada saatnya entrepreneurship itu bukan cuma sekedar pekerjaannya apa wirausaha. Kalau dulu kan orang berpikir bahwa wirausaha itu pekerjaan gitu. Pada saat entrepreneurship itu sebuah mindset, sebuah pola hidup yang harus dikerjakan dari sejak dini lah, ditanamkan dari sejak dini. Jadi walaupun seseorang itu bukan pengusaha, hanya seorang pekerja dari perusahaan tertentu, mindset entrepreneur itu harus ada ya. Harus ada. Yang tadi ya kerja keras dan lain-lain. Luar biasa ya. Pernah ngebayangin nggak memang ini sebuah keberuntungan atau memang direncanakan bisa ketemu sama orang seperti Pak Sandiaga? Sebuah keberuntungan. Karena ilmunya banyak banget. Banget. Ya, saya salah satu orang yang suka nonton podcast dan pernah nonton podcastnya seseorang ya, dia diwawancara di podcast itu. Luar biasa gitu ilmunya. Wah. Beliau punya kemampuan entrepreneurship yang luar biasa. Iya ya. Punya ya salah satu out of the politics lah. Maksudnya ini ya kita nggak ngomong politik. Ya, salah satu orang yang bisa dicontoh dalam entrepreneur. Yang berikutnya nih foto keren nih, lihat lagi foto sama anak pasti ya ini ya. Yeah. Terus ada quotes-nya di bawah, where being a father is the ultimate privilege. Wah, ini gimana nih maksudnya nih? Jadi kayak tadi kan, maksudnya saya sempat di zaman kerja di kitchen tuh kan ada pride lah ketika naik level gitu. Dari komi terus naik jadi chef de partie, atau dari orang kerja terus naik jadi supervisor. Terus saya sempat promosi jadi sous chef, jadi pastry chef, terus jadi head chef juga, jadi kepala restoran. Ada kebanggaan ketika dipanggil seorang chef. Tapi ada kebanggaan tersendiri ketika dipanggil seorang ayah gitu. Papa. Jadi dalam hidup tuh ketika menemukan skema dipanggil sebagai seorang bapak atau papa atau apapun, maksudnya dalam artian bahwa ayah kan bisa menjadi ayah biologis ataupun sebagai sekedar figur menjadi seorang bapak untuk anak-anaknya, itu menjadi bagian di mana hal yang emotional touch lah gitu. Hal yang lebih kayaknya jabatan setinggi apapun
Tapi ketika dipanggil menjadi seorang ayah, itulah jabatan paling tertinggi. Ya. Paling menyentuh. Paling menyentuh. Apalagi pas pertama kali dia bisa bilang ayah atau bapak atau itu papa. Sedih banget. Itu jadi final touch. Jadi daripada orang mungkin hormat dengan sebutan Pak Jenderal atau apapun itu, tapi ketika menjadi seorang ayah itu, bapak itu jadi panggilan yang luar biasa lah. Anak berapa, bro? Anak 3. 3 ya? Wah, luar biasa. Itu lahir di Dubai? Satu lahir anak. Jadi kebetulan istri saya orang Filipina. Jadi satu lahir di Filipina yang pertama, yang kedua dan ketiga lahir di Dubai. Terus kewarganegaraannya gimana? Kewarganegaraan Indonesia. Oh, jadi ngurus kewarganegaraan karena kan domisili apa sih? Domisilinya ikut ayah ya. Dan kalau misalnya di Dubai itu kan mereka nggak open paspor atau open kewarganegaraan. Jadi ya memang setiap anak yang lahir pasti akan ikut ayah. Terus ada Indonesian Consulate juga di sana. Jadi otomatis anaknya jadi warganegara Indonesia. Jadi harus Indonesian pride lah. Rutin update paspor apa tuh? Visa. Rutin update visa ya berarti ya, ke Indonesia. 3 tahun sekali. Setiap 3 tahun sekali. Ya, 3 orang anak dibawa ke Dubai, sekolah di sana juga ya? Ya, sekolah di sana. Yang pertama sekolah di sana. Kalau yang 2 lagi belum sekolah ya? Belum sekolah. Mantap. Terus ini kan bikin usaha nih, Haryanto Restoran. Iya. Ada berapa sih yang diurusin sekarang? Jadi nama mother company-nya tuh Tenden. Jadi Tenden tuh dia punya beberapa restoran cloud kitchen dan restoran-restoran kecil. Jadi total sekarang ada sekitar 4 mau open ke 5. Jadi si Haryanto ini termasuk salah satunya di sana. Jadi perizinan memang pakai, artinya CEO-nya di atas kertas mah orang lokal sana ya. Oke, yang berikutnya. Wih, ini ada foto. Ini pakai baju dinas gimana nih? Baju biasa, baju putih lah. Developing self-control and how to respond to every problem from childhood onward are essential for survival in life because we cannot control everything in the world. Wah. Yeah. Coba bisa dijelasin nggak, bro? Nih lagi kena serangan apa nih bisa nulis begini nih? Jadi intinya sebenarnya ketika ini sebenarnya berkaca dari sebuah sebuah diri sendiri lah. Jadi kayak self control tuh benar-benar penting gitu. Apalagi kayak saya kan dunia pariwisata, hospitality. Dan saya rasa dari semua yang ada lah. Jadi nomor 1 tuh dari atas semua ilmu yang ada tuh attitude gitu. Attitude tuh jadi bagian terpenting yang mungkin harus didahulukan gitu lah. Jadi how kita respon dalam setiap masalah tuh how to react dari segala sesuatu tuh harus jadi sesuatu yang kapan saya harus marah, kapan saya harus bisa menjadi baik, kapan saya harus bisa bersabar, kapan saya harus tersenyum. Jadi hal itu tuh harus benar-benar di skill yang harus bisa dimiliki oleh anak-anak zaman sekarang lah. Terutama saya juga, kita masih sama-sama belajar lah untuk itu. Jadi itu yang bisa saya pelajari. Nah itu ya, adik-adik SMP, SMA ternyata attitude itu penting ya. Attitude. Sikap ya, maksudnya sikap ya. Kita dalam bersikap sehari-hari itu, karena bisa jadi kecerdasan yang kita miliki bisa kalah karena attitude kita kurang baik ya. Jadi itu harus dijaga benar-benar. Mantap. Yang berikutnya nih ada foto kayaknya enak banget. Ini kalau di Bandung memang lagi dimsum ini lagi hits banget di kota Bandung. Bahkan ada yang jam 6 pagi kayaknya di Bandung udah ada buka ya. Jam 6 pagi kayaknya udah ada yang buka gitu. Kalau weekend dimsaman. Ini dimsum ya. Jadi di restoran ada dimsum. Dimsum tuh jadi makanan masa kecil lah gitu. Kayak childhood memories lagi kecil. Jadi ya kita punya menu ini di sana. Ini hakau bukan sih? Ya. Hakau ya. Hakau dimsumnya di sana. Tapi di sana kita panggil kayak karena kan dimsum tuh identik dengan Chinese cuisine ya. Jadi ini kayak Shanghai dumpling lah. Kalau di sana terkenal kayak Shanghai dumpling. Shanghai dumpling ya. Iya. Katanya masak hakau susah.
gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Teknik. Soalnya waktu itu cerita sama anak kelas 7. Di sini ada anak kelas 7 namanya Zep. Dia tuh salah satu peserta MasterChef Kids ya. Dia cerita, makanan apa yang paling kamu suka? Dia cerita hakau, tapi masaknya susah Pak, kata dia. Nah, karena pengalaman Carol di dunia F&B ini udah ya bisa dibilang matang lah ya, dari 2011, bahkan dari pastry terus naik kan, itu kan prosesnya panjang banget. Kan ini banyak, saya lihat tuh banyak anak yang punya minat untuk menjadi seorang chef gitu. Persiapannya tuh menurut Carol yang udah pengalaman, apakah cukup waktu lagi kuliah aja, atau memang sudah harus dipersiapkan dari kapan nih kalau mau jadi chef yang handal? Menjadi seorang chef tuh kuncinya cuma satu. Jadi evolving, jadi siap punya yang tadi kayak kalau entrepreneur punya mindset yang entrepreneur mindset. Jadi seorang chef tuh kuncinya cuma satu, jadi siap untuk menghadapi perubahan. Jadi kalau orang kerja di restoran itu harus siap ngikutin inovasi baru yang ada. Satu itu. Jadi siap untuk mengikuti zaman. Jadi hal yang nomor satu harus buat jadi seorang chef tuh itu. Yang kedua ya pasti fisik lah. Fisik jadi seorang chef tuh karena kerjanya pasti long hour gitu, berdiri. Jadi fisik, dari segi fisik harus itu. Terus mentally kayak tadi saya bilang, self control tuh benar-benar penting banget kerja di kitchen. Kalau nggak orang bisa sama-sama teriak-teriak, bisa sama-sama ini. Jadi itu butuh itu juga persiapan. Terus kemudian kalau misalnya dari segi akademik ya harus ngikutin kurikulum yang ada gitu, perkembangan yang ada. Jadi nggak cuman apa yang berkembang di dalam negeri dan apa yang berkembang di luar negeri, apa yang menjadi kebutuhan di dunia restoran, di dalam negeri, kompetisi yang ada di dalam negeri dan juga yang di luar negeri. Jadi kuliah 4 tahun di perhotelan itu cukup untuk menjadi seorang chef yang handal? Nggak cukup. Jadi chef tuh maksudnya nggak tahu, karena kan saya mengalami menjadi seorang chef dari bawah ya. Ketika walaupun kita beres kuliah, kalau di compare dengan orang-orang yang punya pengalaman, itu pasti pengalaman kita akan jauh di belakang gitu. Karena pada akhirnya dunia F&B itu grow depend on experience gitu. Jadi teori yang ada di kitchen, di kampus, praktek yang ada di kampus itu harus ditambah dengan experience yang ada untuk jadi seorang chef. Karena jadi seorang chef tuh gak cuman jago masak, tapi accounting harus kuat, manajemen harus kuat, business wise gitu loh, kayak harus kuat. Jadi tiga sisi ini tuh harus benar-benar kuat jadi seorang chef. Jadi ketika orang labeling jadi seorang chef itu benar-benar harus punya accounting, accountability, manajemen, karena manajemen dari manajemen restoran, manajemen karyawan, terus sama creativity dari segi marketing, dari segi penampilan makanan dan sebagainya. Jadi pelajaran matematika penting dong buat adik-adik SMP dan SMA. Sangat penting. Sangat penting. Jangan sampai kepikiran nggak perlu, saya mau menjadi chef. Jadi chef, kan lagi awal juga saya berpikir bahwa orang jadi chef. Ternyata setelah mendalami dunia chef, dunia F&B itu semua ilmu jadi sangat penting gitu. Karena berhitung, pada akhirnya orang berhitung. Ya, pokoknya semua pelajaran yang kita pelajari sekarang tuh sebetulnya akan bermanfaat di suatu saat, minimal untuk mengasah mental kita bersabar gitu. Betul. Ada yang pernah ketemu nih sama anak SMA kan, Pak saya mau jadi notaris, nggak penting atau matematika? Saya bingung, notaris emang nggak penting gitu matematika? Terus ngukur tanah gimana nanti? Ngukur tanah orang gitu kan. Nah, terus kita punya foto lainnya nih. Wah ini dia hobi kita. Bedanya, ini ada fotonya. Sip, mantap Pak. Ini Ducati Hyper Strada berapa cc? 821 cc. 4 silinder. Olinya 3 liter. 3 liter. Kita dulu belajar sama-sama pakai motor bebek 100 cc. Kalau gue masih bertahan di 100 cc sampai hari ini 125 lah, naik dikit. Ini 800 cc. Ini boleh ceritain ini ada kegiatan apa nih?
ini tuh lagi touring sama Ducati Owners Club di Dubai. Jadi karena memang hobi motor gitu. Ya karena di sana itu motor-motor banyaknya motor-motor besar ya, motor-motor besar. Dan harga motor di sana tuh relatif lebih murah daripada Indonesia. Di Indonesia. Jadi kayak di Dubai itu kan nggak ada pajak. Nggak ada pajak. Jadi nggak ada pajak. Jadi zaman saya beli motor itu, jadi kita kalau misalnya naik motor tuh nggak ada pajak. Beli kendaraan tuh nggak ada pajak. Jadi yang ada adalah yang harus diperhatikan nomor satu di Dubai itu kalau misalnya punya kendaraan itu nomor satu itu asuransi. Malah lebih penting asuransi ya daripada pajak. Itu asuransi motor atau asuransi jiwa maksudnya? Asuransi motor dan asuransi. Jadi including asuransi itu selalu ada. Asuransi kendaraan pasti selalu ada asuransi jiwanya. Jadi kalau kita beli motor, Pak, asuransinya Pak, ditawarin sama asuransinya, bukan surat-surat. Jadi bukan, ya itu yang itu. Ini nggak pakai plat nomor, gimana ceritanya nih? Plat nomor belakang ada. Jadi kalau motor ada plat nomor. Kalau di sana hanya belakang aja? Motor plat nomor belakang. Ini hobi, salah satu bagian dari hobi juga sih motor. Sebelum pakai ini pakai KLX. Pakai KLX. Karena sempat lihat fotonya pakai KLX. KLX, habis KLX langsung ini atau ada sebelum ini ada? KLX kan dipakai di Indo lah kalau misalnya pas pulang gitu. Nah, itu habis berarti ini pertama kali Moge pakai ini ya? Iya, pertama kali. Itu sebetulnya banyak yang mau dibicarakan tentang motor karena kita sama-sama suka motor, cuma beda nasib. Enggak lah. Jadi baru tahu ternyata di Dubai nggak ada pajak. Pak Andreas nggak ada pajak di Dubai. Di sana kayaknya guru pakai Ducati. Kalau di sini pajak kendaraan kan lumayan. Iya, pajak tahunan yang mahal kan. Jadi nggak ada pajak, nggak bayar pajak ini? Bayar pajak. Jadi cuma bayar perawatan aja. Ada yang namanya kayak tiap tahun tuh ada. Dia sistemnya bukan kayak pajak STNK, ada STNK namanya Molukia. Jadi dia kayak, tapi sistemnya bukan pajak. Jadi kayak surat kendaraan bermotor lah itu masih ada. Cuman bukan pajak motor. Jadi nggak ada pajak tahunannya. Cuma perlu diperbaharui nggak per 5 tahun? Renewalnya per tahun. Jadi per tahun tuh harus diperbaharui. Tapi nggak semahal di sini lah. Gitu. Terus lihat postingan travel vlogger katanya di Dubai itu nggak ada pengemis. Emang nggak boleh ada pengemis. Jadi, karena kalau ada pengemis ditangkap. Jadi kalau di sana kita ngemis ditangkap dan didenda. Ada dendanya. Kalau nggak ditangkap. Jadi di sana nggak ada pengemis karena memang daerah wisata ya di sana. Terus itu kan tadi kita cerita seneng. Susahnya tinggal di Dubai apa? Susahnya tinggal di Dubai. Ini yang menarik sebenarnya. Jadi orang melihat kan ya pada akhirnya orang melihat branding dari Dubai itu kan kota yang glamor ya. Tapi di balik itu semua ya karena 80% di Dubai itu orang dari pendatang. Jadi dari berbagai negara dengan berbagai different culture, different the way they raise with the parents gitu. Jadi itu yang jadi sulit mengatur cara untuk bersosialisasi sama orang gitu. Jadi kayak kerja tuh ya benar-benar punya mental yang benar-benar harus kuat karena memang the way they raise sama kita tuh benar-benar beda gitu. Jadi mungkin ketika ada orang yang ngomong keras, kasar, itu jadi sesuatu yang harus sudah siap gitu. Gitu, perdebatan. Nah, yang menarik adalah orang-orang yang kita kadang berpikir bahwa berdebat itu menjadi sesuatu yang salah atau menghindari perdebatan. Nah, salah satu dunia yang justru membuat orang-orang di sana maju adalah berdebat. Berdebat tuh menjadi sesuatu yang menarik pada akhirnya gitu. Jadi kalau berdebat sama orang Dubai mah biasa aja ya, nggak akan sakit hati. Jadi nggak, no hard feeling gitu lah. Maksudnya berdebat, jadi sama-sama berargumen, punya pemikiran apa. Itu lumayan keras itu lah. Sikut-sikutan kanan kiri dan sebagainya. Jadi itu ya walaupun sebenarnya di Indonesia juga sama sih, pasti ada senggol kanan, senggol kiri ketika orang bekerja. Cuman challenge yang paling menarik di sana adalah yaitu karena berbagai negara jadi punya senggol-senggolan yang lebih kuat lah. Setiap orang datang ke sana untuk ya ada yang bekerja, ada yang usaha gitu. Yeah.
Jadi pride negaranya tuh kuat banget gitu. Dari negara mana dengan negara, jadi sama-sama punya brotherhood yang kuat lah. Kalau turis dari Indonesia banyak ke Dubai? Banyak ya. Itu mungkin salah satu keputusan kenapa nama restorannya jadi Haryanto, supaya orang Indonesia langsung Haryanto pasti. Ya, salah satunya sebenarnya karena daerah restoran saya tuh nggak terlalu ada di tengah-tengah kota dan juga nggak terlalu di tengah. Jadi ada di tengah-tengah lah. Jadi kalau dari Burj Khalifa tuh sekitar 15 sampai 20 menit jaraknya. 15-20 menit di sana tuh lumayan panjang. Jadi sekitar, karena kan jalannya highway gitu. Jalan 15 sampai 20 menit itu udah sampai 15 sampai 20 km. Jadi sekitar 15 km dari Burj Khalifa. Itu modelnya. Itu jarak tempuhnya sekitar 15 sampai 20 menit. 15 menit sampai 20 menit. Haryanto tuh sebenarnya kan turunan dari nama bapak. Jadi salah satu nama keluarga dari bapak tuh nama ayah saya Yohanes Haryanto. Jadi salah satu pencetus dari Haryanto itu sebenarnya sedikit cerita lah ini. Jadi dedikasi untuk seorang ayah. Jadi bikin nama itu jadi salah satu dedikasi untuk seorang ayah. Yang kedua itu jadi salah satu membawa pride, Indonesian pride yang ada buat di Dubai gitu dengan nama Haryanto. Menu Indonesia ada? Indonesia ada. Apa tuh salah satunya? Sate ada. Sate ya? Nasi goreng, mie goreng. Yang favoritnya itu sih nasi goreng, mie goreng, sate. Nasi kuning ada. Ya. Nasi kuning ada. Nah, dengan pencapaian sekarang, apakah merasa sudah cukup atau masih ada banyak hal yang belum dicapai? Pencapaian dari segi karir ya puji Tuhan lah ada. Cuman ya pasti banyak yang diinginkan lah. Masih ada vision dari segi kayak misalnya culinary, Indonesian culinary gitu. Ya pasti pengen punya atau pengen lebih bisa mengembangkan Indonesian food di luar negeri lah, nggak cuma sekedar di Dubai tapi di negara lain gitu. Kalau misalnya ada yang sama-sama tertarik mau nge-build, karena kan salah satu vision dari Kementerian Pariwisata gitu, Indonesia Spice Up the World itu bisa buat itu goal, the next goalnya itulah. Lebih enak jadi pegawai waktu di pastry atau lebih enak ngurusin bisnis restoran atau F&B di Dubai? Dua-duanya sama sih, sama-sama punya jadi bukan nggak sama-sama nggak bisa dibandingin gitu. Jadi ketika kerja di pastry ya punya motivasi yang oke, terus untuk bekerja, terus untuk berkarir gitu. Jadi ada pacuan. Ketika sekarang saat ini udah terjun ke dunia bisnis, menariknya adalah bagaimana bisa, karena kan beban moralnya ketika orang-orang yang di Dubai itu kan orang-orang datang ke sana mindsetnya itu untuk mencari uang gitu. Jadi tim di sana tuh kan mindsetnya nggak kayak mungkin kalau di Indo orang punya rasa memiliki yang lebih tinggi dan sebagainya, tapi bagaimana itu bisa nge-regroup itu semua. Orang-orang datang ke Dubai benar-benar cuma berpikir untuk mencari uang dalam jangka waktu 2-3 tahun terus pulang gitu. Jadi kesulitannya di situ lah. Jadi menariknya dua-duanya punya segi yang menarik. Ya. Ada rencana untuk balik ke Indonesia dan menetap di Indonesia atau? Selalu ada. Tapi lebih nyaman di mana? Nyaman kalau di Indo kan karena bapak masih di sini ya. Bapak masih di sini. Jadi ya ingin sih suatu hari nanti buat ada dan stay sama bapak lah. Hal apa yang paling dirindukan di Indonesia ketika berada di sana? Hal yang paling dirindukan di Indonesia ketika ada di sana kebersamaan. Jadi social life-nya lah, life di Indonesia. Kayak di Dubai itu, di sana kita dituntut atau negara yang dituntut untuk orang bisa berjuang dengan individual gitu lah. Kalau di Indonesia kan konsep gotong royongnya kuat gitu lah. Jadi ada tetangga, ada saudara dan sebagainya. Jadi itu yang paling dirindukan sebenarnya. Karena kan saya udah sekitar 12-13 tahun di sana ya. Iya. Jadi sistem gotong royong dan keluargaan yang pasti selalu dirindukan. Karena kan di Dubai
keluarga juga jauh gitu. Nggak ada keluarga, jadi paling cuma sama teman-teman dekat dan sebagainya. Walaupun ada konsep gotong royong, cuman nggak se warm dan nggak sehangat di Indonesia. Jadi kalau di Dubai mah nggak ada yang ngeronda bareng bapak-bapak di komplek gitu. sambil minum kopi ngumpul-ngumpul. Di sana nggak begitu ya? Ya nggak. Oke. Nggak boleh di sana. Sebetulnya masih banyak yang mau kita bicarakan, tapi waktu kapan rencana balik ke Dubai? Mungkin minggu depan balik. Minggu depan balik ya. Balik ke Dubai. Mumpung lagi di sini, rencana mau kemana aja nih sampai 7 hari ke depan? Nggak kemana-mana sih kayaknya, di Bandung lah, putar-putar Bandung, mengelilingi Bandung. Kemarin habis macet pawai Persib. Maksudnya ikutan di kemacetannya. Ikutan di kemacetan. Ikut berbahagia, ikut berbangga, Persib juara. Ya, itu ya kisah dari Karol. Mudah-mudahan ceritanya Karol hari ini tuh menjadi inspirasi, terutama buat anak-anak SMP, SMA Santa Angela yang kita sih yakin ya, saya yakin bahwa nggak tahu Karol tuh waktu SMP udah punya cita-cita, punya visi ke depan nggak sih untuk jadi seseorang atau nggak ada, atau belum ada, baru ada kepikiran untuk itu? Mungkin SMA ya, SMA. Waktu SMA ya. Ketika kita memutuskan mau kuliah di mana kan itu pasti kita memutuskan juga untuk kita mau berkarir di mana sih ya. Iya, karena SMP banyaknya apa ya? Olahraga lah, basket, jadi ngeband gitu kan, ngeband. SMA mulai aktif baliknya ketika SMA lah, ketika orang tua nggak ada gitu, ketika mama meninggal tuh mulai berpikir gitu. Di situ ya ininya. What should I do for the next? Oke, Karol, tolong kasih apa ya, ujangan kali ya ke adik-adik di SMP, SMA yang mungkin punya harapan pengen menjadi seorang chef, pengen ya seperti Karol gitu, punya karir yang bisa bertarung di luar Indonesia gitu kan. Nasihatnya apa nih? Ya buat teman-teman, buat adik-adik semua, tetap bangga dengan proses apapun yang dilakukan. Jadi entah background keluarga apapun atau kemampuan apapun, tetaplah punya rasa bangga dengan keberagaman itu. Jadi jangan pernah merasa dirinya kecil atau nggak punya bakat, nggak punya apapun. Tetaplah bangga dengan proses yang dilakukan, karena setiap orang punya proses yang berbeda, punya proses yang nggak sama. Mungkin ada yang jago olahraga, mungkin ada yang nggak jago olahraga even. Tetaplah bangga dengan semua proses itu, karena dengan kita bangga dengan proses yang ada, itu membantu kita untuk berkembang. Walaupun kita nggak punya, ibaratnya kita belum menemukan talentanya, tapi tetap banggalah dengan semua prosesnya itu. Karena pada akhirnya dengan kita bangga, itu akan jauh lebih mudah untuk kita berkembang. Yang kedua nih, yang pasti saya pengen buat sharing buat semua teman-teman, merantau. Pergilah merantau. Pergi merantau ya. Karena dengan merantau tuh kita bisa melihat, oh ya, sekuat apa kita dan sekuat apa orang lain. Jadi sebagaimana orang bisa berkembang, nggak harus keluar negeri, tapi merantau lah, pergi merantau. Jadi sekurang-kurangnya bisa melihat gitu, bagaimana situasi, bagaimana keadaan, dan bagaimana kita bisa mengeluarkan semua potensi kita. Ya, karena kalau merantau kita nggak bisa bergantung sama siapa-siapa. Iya, betul. Jadi ada lagunya Eros Chandra Gi. Berbagi waktu dengan alam, kau akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Itu benar ya? Ya, benar. Ada dua kata yang saya garis bawahi yang menarik tadi yang dibilang Karol. Yang pertama adalah bangga, yang kedua adalah proses. Jadi nikmati prosesnya, bangga dengan pencapaian kita gitu ya. Walaupun pencapaiannya kecil gitu, kita harus bangga. Nah, nanti kita naikin lagi targetnya, naikin lagi dikit-dikit, pelan-pelan ya. Lama-lama menjadi bukit gitu. Karol, terima kasih udah mampir di podcast Meja Guru. Mudah-mudahan kita ada kesempatan bisa nongkrong. Tadinya Angga itu diajak ke sini, cuma dia di Jakarta kerja. Oh iya. Dia juga udah jadi orang penting di sana. Suatu saat pasti diajakin ke sini juga ngobrol, karena kisahnya menarik waktu dia mengawali karir di perusahaan itu. Kita sampai ngejar kereta hampir ketinggalan, lompat dari tangga masuk ke kereta. Itu adalah hal menarik, dan dia sekarang sukses di perusahaan tersebut. Nggak mau keluar. Motor lagi di Satra Duta kita bertiga. Itu benar. Kita harus rencanakan sama Angga naik motor di Satra Duta. Astra Grande masih ada. Supra gue udah nggak ada. Sip lah. Oke, terima kasih.
persoalan kita sudah selesai. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih Pak Andreas dan Pak Noel juga. Kita ketemu lagi. Dadah.